got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Woni Wulandari Saputri dengan NIM akhir 059, kelas 5D, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang keterampilan berbahasa. Pertama-tama, untuk mengetahui hakikat pembelajaran bahasa. Nah, belajar bahasa ini pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa ini memiliki 4 aspek. Yang pertama ada menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat menulis. Yang pertama, menyimak. Menurut Anderson, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi informasi yang dapat dipahami melalui apresiasi atau pemberian respon dari pendengar. Mendengarkan atau menyimak ini dibagi menjadi 2 jenis situasi, yakni pertama menyimak dengan situasi interaktif, yakni secara langsung atau tatap muka. Di situasi ini, menyimak dapat langsung melakukan interaksi secara langsung seperti memberikan respon atau memberikan perintah secara langsung. Yang kedua ada menyimak non interaktif, yakni tidak melakukan proses secara langsung atau tidak melakukan interaksi secara langsung. Biasanya menyimak pada hal ini yakni melalui radio, televisi, ataupun film. Langkah-langkah menyimak menurut Tarijan ada 4, yakni yang pertama menentukan makna, yang kedua menyuruh mengulangi, yang ketiga memperagakan ekspresi, yang keempat latihan ekstensif. Ragam menyimak dibagi menjadi 2, yakni menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama adalah menyimak ekstensif atau umum, yakni biasanya terdapat di menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Yang kedua ada menyimak intensif atau khusus, biasanya terdapat di menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak interogatif, dan menyimak secara selektif. Selanjutnya ada tujuan menyimak, yakni yang pertama untuk mendapatkan informasi, data, atau fakta, yang kedua untuk membedakan bunyi, yang ketiga mendapat model lafal, tekanan kata, penggunaan kalimat, intonasi kalimat, dan pola dasar kalimat yang baik. Yang keempat untuk memperlancar komunikasi, yang kelima penunjang keterampilan berbicara dan mendengar. Selanjutnya ada tahap-tahap menyimak. Tahap menyimak yang pertama ada tahap mendengar, yang kedua ada tahap memahami, yang ketiga ada tahap menginterpretasi, yang keempat ada tahap mengevaluasi. Baik, keterampilan berbahasa selanjutnya ada berbicara. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Tujuan khusus berbicara, yakni tepatnya untuk mengetahui tingkat kemampuan dan untuk mengekspresikan pendapat, ide pemikiran, serta diskusi, tanya jawab, menceritakan sebuah kisah, memberikan pidato, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek-aspek berbicara. Menurut Subarti dan kawan-kawan, yang pertama ada aspek kebahasaan, adalah lafal, intonasi, dan penggunaan kosakata. Yang kedua ada aspek non kebahasaan, yakni adalah ekspresi atau mimik wajah, lalu kelancaran dan kenyaringan suara saat berbicara. Lalu selanjutnya dari aspek keterampilan berbicara lainnya ada yakni keterampilan sosial, yang kedua keterampilan semantik, yang kedua keterampilan fonetik, yang ketiga ada keterampilan vokal. Selanjutnya ada relevansi berbahasa. Yang pertama adalah dari segi pelafalan yang berkaitan erat dengan kemampuan fonologi, dari segi intonasi yang bersinggungan dengan sisi sintaksis, selanjutnya segi pilihan kata yang berkaitan dengan sisi semantik bahasa,
struktur kata, yakni berhubungan dengan linguistik dan sintaksis. Aspek keterampilan berbahasa selanjutnya adalah membaca, yakni membaca adalah suatu proses uraian makna kata-kata yang tertulis, dimulai dengan mengenali atau memahami kata-kata, selanjutnya memahami makna, lalu menyampaikan melalui kata-kata tersebut ketika dipasangkan bersama dengan sebuah kalimat atau paragraf. Membaca ini adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau informasi dari suatu bacaan. Selanjutnya, tujuan membaca menurut Blanton dan kawan-kawan, yang pertama ini untuk mendapat kesenangan, yang kedua untuk menyempurnakan suatu strategi, yang ketiga untuk mempergunakan strategi, yang keempat untuk memperbarui pengetahuan mengenai suatu topik, yang kelima ada untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, yang keenam untuk memperoleh informasi sebagai laporan, lisan, atau tertulis. Selanjutnya, tujuan membaca, yakni menurut Nur Hadi, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ini untuk mendapatkan informasi, untuk memperoleh pemahaman, untuk memperoleh kesenangan. Nah, yang kedua ada tujuan khususnya. Yang pertama yakni untuk memperoleh informasi faktual, yang kedua untuk memperoleh keterangan, yang ketiga untuk penilaian kritis terhadap suatu karya, yang keempat untuk memperoleh kenikmatan emosi, yang kelima yakni untuk mengisi waktu luang. Menurut buku psikolinguistik, tahap membaca dibagi dua, yakni ada yang pertama ada tahap pemula, yakni mengubah manusia dari tidak dapat membaca menjadi bisa dapat membaca dan memahami. Yang kedua ada tahap lanjut, ada beberapa tahap diantaranya. Yang pertama ada tahap fantasi, yang kedua ada tahap pemahaman konsep diri, yang ketiga ada tahap membaca gemar, yang keempat ada pengenalan bacaan, yang kelima ada tahap membaca lancar. Keterampilan berbahasa selanjutnya ada menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menurut Waluyo, menulis adalah penggambaran secara visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan bahasa tulis untuk keperluan komunikasi. Tujuan menulis yang pertama yakni tentunya untuk memberikan suatu informasi, yang kedua untuk meyakinkan atau mendesak para pembaca, yang ketiga yakni untuk menghibur dan menyenangkan pembaca, yang keempat untuk mengekspresikan suatu perasaan emosi yang kuat. Fungsi menulis yang pertama yakni sarana untuk menentukan suatu ide baru. Yang kedua, untuk melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga, yakni untuk membantu menyerap dan memproses informasi. Yang keempat, yakni untuk melatih kita memecahkan berbagai masalah sekaligus. Yang kelima, menjadikan kita aktif yang tidak sekedar menjadi penerima. Ciri-ciri ragam tulisan yang pertama yakni tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang keterampilan berbahasa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.